Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hikmahatul Rahmadina Fitria dengan 3 digit NIM terakhir 237 dari kelas PM 2023U. Oke, yang kedua saya akan membahas tentang teori sosial pada pembelajaran dan perkembangan. Yang pertama ada teori sosial Albert Bandura, yaitu pemodelan dan pembelajaran observasional. Bandura mencatat bahwa penekanan Skinner pada dampak konsekuensi perilaku sebagian besar mengabaikan fenomena pembelajaran peniruan atau modeling dan pengalaman tidak langsung. Dia merasa bahwa banyak pembelajaran manusia tidak dibentuk oleh konsekuensinya, tetapi dipelajari dengan lebih efisien langsung dari suatu model. Bandura menyebut ini sebagai pembelajaran tanpa uji coba karena siswa tidak perlu mengalami proses pembentukan tetapi dapat mereproduksi tanggapan yang tepat dengan segera. Analisis Bandura tentang pembelajaran pengamatan atau observational learning meliputi 4 tahap. Yang pertama, fase perhatian. Tahap pertama dalam pembelajaran pengamatan ialah memberikan perhatian terhadap suatu model. Pada umumnya, siswa memberikan perhatian kepada panutan yang memikat, berhasil, menarik, dan populer. Itulah sebabnya begitu banyak siswa meniru pakaian, gaya rambut, dan kelakuan bintang budaya populer. Yang kedua adalah fase pengingatan. Begitu guru mendapatkan perhatian dari siswa, itulah saatnya mencontohkan perilaku yang diinginkan untuk ditiru siswa dan kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan atau berlatih. Yang ketiga adalah fase reproduksi. Selama tahap reproduksi, siswa mencoba mencocokkan perilaku mereka dengan perilaku teladan. Di ruang kelas, penilaian pembelajaran siswa terjadi selama tahap ini. Misalnya, setelah melihat huruf A dicontohkan dan dipraktikkan beberapa kali, apakah siswa dapat mereproduksi huruf tersebut sehingga terlihat seperti contoh guru atau tidak? Dan yang terakhir, fase motivasi. Tahap terakhir dalam proses pembelajaran pengamatan adalah motivasi. Di ruang kelas, tahap motivasi pembelajaran pengamatan sering memerlukan pujian atau nilai yang diberikan karena mengimbangi contoh guru. Selanjutnya, pembelajaran vicarious atau perwakilan. Meskipun sebagian besar pembelajaran observasional dimotivasi oleh harapan bahwa meniru model dengan benar akan menghasilkan penguatan. Penting juga untuk dicatat bahwa orang belajar dengan melihat orang lain diperkuat atau dihukum karena terlibat dalam perilaku tertentu. Guru kelas menggunakan prinsip pembelajaran perwakilan sepanjang waktu. Ketika seorang siswa bermain-main, guru seringkali menunjuk siswa lain yang bekerja dengan baik dan memberikan penguatan kepada mereka karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sedangkan siswa yang nakal melihat bahwa pekerjaannya diperkuat dan diharapkan akan kembali bekerja. Selanjutnya, pembelajaran pengaturan diri. Bandura berhipotesis bahwa orang mengamati perilaku mereka sendiri, menilainya berdasarkan standar mereka sendiri, dan memperkuat atau menghukum diri mereka sendiri. Siswa dapat diajarkan untuk menggunakan strategi pengaturan diri, dan mereka dapat diingatkan untuk melakukannya dalam berbagai konteks, sehingga pengaturan diri menjadi sebuah kebiasaan. Sebagai contoh, siswa dapat diminta untuk menetapkan tujuan jumlah waktu yang mereka harapkan untuk belajar setiap malam dan mencatat apakah mereka memenuhi tujuan mereka. Yang kedua ada teori perkembangan psikososial Erikson. Teori Erikson ini mengenalkan 8 tahap perkembangan manusia, di mana dalam tiap tahap tersebut manusia memiliki tugas dan mengemban krisis untuk diselesaikan. Teori Erikson juga dikenal dengan sebutan teori psikososial karena memaparkan prinsip perkembangan psikologi dan sosial. Dan menurut Erikson, seorang individu akan menghadapi berbagai krisis semasa hidupnya yang akan mempengaruhi pembentukan kepribadian individu tersebut. Dalam krisis tersebut akan melibatkan hubungan individu tersebut dengan orang lain. Erikson menilai bahwa krisis dalam kehidupan manusia bukanlah suatu
suatu masalah, melainkan sebuah titik balik di mana jika seorang individu dapat menyelesaikan setiap krisis yang dialaminya, maka psikologis individu itu akan semakin sehat. Tahap-tahap perkembangan sosial Erikson. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan dari 0 sampai 18 bulan. Tahap ini terjadi saat manusia dilahirkan, yaitu masa bayi sampai 18 bulan. Tugas seorang manusia saat berada di tahap ini yaitu menumbuhkan dan mengembangkan rasa kepercayaan terhadap dunia. Dalam tahapan ini, peran orang tua, terutama ibu, berperan penting dalam perkembangan seorang individu semasa bayi. Seorang ibu mengisi peran untuk memenuhi segala kebutuhan bayi, dari makanan hingga kasih sayang. Apabila seorang ibu tidak dapat memberikan hal tersebut, maka dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan atas dunia ini. Yang kedua, otonomi versus keraguan. Tahapan ini dimulai ketika seorang anak memasuki usia 18 bulan sampai 3 tahun. Dalam tahapan ini, seorang anak cenderung ingin mengeksplor dunianya sendiri tanpa bergantung pada orang tua. Mereka cenderung untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan keinginannya sendiri. Peran orang tua dalam membentuk karakter anak dilakukan melalui cara didiknya. Orang tua yang fleksibel akan membiarkan anak mereka untuk mendorong agar anak mengeksplor dunia mereka sendiri. Sedangkan orang tua yang bersifat mengekang akan mengakibatkan anak merasakan ketidakberdayaan yang akan membuat anak menjadi anak yang tidak berkarakter atau pemalu dan tidak percaya diri terhadap pilihannya sendiri. Tahapan yang ketiga adalah inisiatif versus rasa bersalah. Tahapan ini dimulai ketika seorang anak memasuki usia 3-6 tahun, di mana anak pada seusia ini memasuki masa yang lebih agresif karena kemampuan motorik dan bahasanya terus mengalami kematangan. Dalam usia ini diharapkan agar seorang anak dapat bertanggung jawab terhadap benda miliknya sendiri. Walaupun bersifat agresif, tetapi tahapan ini merupakan tahapan di mana anak mengembangkan ide-ide inisiatifnya. Orang tua yang mengkritik atau menghukum anak atas hal ini akan mengakibatkan sang anak memiliki rasa bersalah terhadap tahapan ini. Tahapan yang keempat adalah kemegahan versus inferioritas, mulai dari 6-12 tahun. Tahapan ini dimulai ketika seorang anak memasuki dunia sekolah. Peran orang tua akan berkurang. Peran sosial yang mengisi pada tahapan ini adalah peran teman sebaya dan guru di sekolah. Di masa ini, anak akan mengenal konsep keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan turut membawa kemegahan berupa rasa bangga terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, kegagalan akan membawa energi negatif yang dapat menghambat perkembangan tahap selanjutnya. Tahapan kelima, identitas versus kebingungan, mulai dari 12-18 tahun. Dalam tahapan ini, seorang manusia memasuki masa remaja, di mana peran teman sebaya semakin melekat. Menurut Erikson, masa remaja diisi dengan tekanan akan masa depan. Erikson menjelaskan bahwa masa remaja merupakan masa penyusunan ego terhadap penyelesaian krisis yang telah dihadapi, dan kebutuhan serta tuntunan masa remaja dan masa dewasa di waktu yang mendatang. Tahap yang keenam adalah keintiman versus keterasingan atau dewasa awal. Memasuki masa dewasa awal, seorang individu diharapkan mengenal dirinya sendiri, arah tujuan hidup, dan kesiapan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Hubungan ini berbentuk partner dalam persahabatan, seks, riba, dan kerjasama. Hubungan yang sehat akan mengembangkan identitas kedua belah pihak. Sebaliknya, seorang individu yang mengalami kegagalan dalam hubungan cenderung menarik diri ke dalam keterasingan. Tahapan ketujuh, daya regenerasi versus penyibukan diri atau dewasa menengah. Dalam memasuki masa dewasa menengah, seorang individu melakukan regenerasi dengan memberikan pengajaran atau pendidikan terhadap generasi-generasi baru. Sedangkan masa penyibukan diri dilakukan jika seorang individu telah mencapai kepuasan diri. Dan yang kedelapan adalah integritas versus keputusasaan atau dewasa akhir. Tahapan terakhir dalam perkembangan psikososial menjelaskan bahwa seorang individu akan mengingat kembali seluruh masa hidupnya.
Dalam tahapan ini, seorang individu cenderung memikirkan mengenai penerimaan akan pencapaian, kegagalan, dan keterbatasan, serta integritas dan menyadari tanggung jawabnya atas kehidupan orang lain. Yang terakhir merupakan kematian yang harus diterima dan dihadapi. Keputusasaan dihadapkan oleh seorang individu yang menyesali caranya menjalani kehidupan. Berikut adalah contoh penerapan teori sosial dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, pemodelan. Guru dapat mendemonstrasikan cara menyelesaikan soal matematika yang kompleks dan kemudian meminta siswa untuk mencoba menyelesaikan soal serupa secara mandiri. Yang kedua, pengamatan teman sebaya. Menciptakan kegiatan belajar kelompok di mana siswa dapat saling mengamati dan belajar dari satu sama lain. Contohnya kegiatan diskusi kelompok, presentasi, atau proyek bersama. Yang ketiga, penguatan positif. Guru memberikan pujian atas penghargaan kepada siswa atas usaha dan pencapaian mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri mereka. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dasar. Guru memastikan siswa memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Dan yang terakhir, membangun identitas diri. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Contohnya melalui kegiatan ekstrakurikuler, proyek kreatif, atau presentasi di depan kelas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.